Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Ini kalau di kota kita di Ponorogo itu lagi musim hajatan ya. Banyak orang menikahkan putranya, menghitankan putranya, usume becean. Nah, kita akan sedikit mendokumentasikan tentang kegiatan masyarakat yang lagi ewoh ya, lagi duwe gawe. Kalau siang seperti ini, kalau malam kayak gini. Ikuti selengkapnya. Salam. Sedulur, bulan-bulan seperti ini di Ponorogo, di kampung saya, ramai sekali dengan banyaknya orang hajatan. Ada yang menikahkan putra-putrinya, ada yang menghitankan putranya, dan lain sebagainya. Dan di desa itu ada, atau di perkampungan kita di Ponorogo itu ada tradisi yang namanya becean ya. Ketika hajatan datang, maka tetangga, sanak famili, adik taulan itu datang, kemudian menyumbang, baik itu berupa beras dan lain sebagainya. Ramai sekali ya. Dan kondisi kayak gini ini orang rewang namanya. Di dapur kayak itu tadi ya, orang rewang ini udah menyiapkan, kalau di sini berkatan ya atau balen, itu di tas-tas plastik maupun di tas yang awalnya dibawa oleh yang nyumbang itu, kemudian diisi nasi, sayur dan lain sebagainya. Suasana dapurnya biasanya kayak gini, banyak orang berlalu lalang, kemudian banyak yang bantu-bantu ngeracik-ngeracik makanan kayak gini ya. Ini lagi kupas kentang, lagi potong-potong kentang dan lain sebagainya. Juga ada yang lagi bikin nasinya dan sebagainya. Itulah khasnya Ponorogo begitu. Nggak tahu ya, apakah di kabupaten-kabupaten lain juga sama kayak di Ponorogo. Saya kurang paham karena memang jarang kita datang ke hajatan di kabupaten lain. Kalau pun datang ke hajatan di kabupaten lain, biasanya ya sekedar job ya, saya MC dan lain sebagainya. Untuk belakangnya nggak tahu, maksudnya pawon piye dak roh aku lur. Nah, ini ada tradisi namanya ngelebokne sego punar. Sego punar itu nasi yang akan dimakan oleh kedua mempelai biasanya. Kayak gini, ini pas saya lagi ngejob di Sukorejo ya. Nah, ini dibawa ke sini, diterima oleh bapak ibunya, kemudian ditaruh di kursi pelaminan, yang mana nanti ketika acara sudah mulai akan dimakan oleh kedua mempelai untuk acara dahar kelimah. Nah, ini ibunya udah bawa masuk dan nanti ditaruh di kursi tengah yang untuk tempat duduknya manten ya, tempat duduknya mempelai. Nah, kita akan melihat kondisi malam harinya kalau hajatan di Ponorogo seperti apa ya, ramai atau tidak gitu. Nah, kayak gini, kalau di Ponorogo malam hari orang hajatan biasanya ada hiburan ya, kadang kerawitan, kadang cokean, kayak gini musik elektron, dan bapak atau ibu tamu undangan yang nyumbang itu biasanya duduk-duduk di sini sambil menikmati hiburan, terus juga sambil menikmati hidangan yang disiapkan. Biasanya sebagian ada dikasih sekat ya, dikasih sekat pakai selambu kayak gitu yang kayak di kiri video itu. Nah, ini pas saya dokumentasikan untuk kegiatan di hajatan di Wringinano, Kecamatan Sambit. Kalau yang tadi di Sukorejo ya. Nah, ini ibu-ibu itu ngamong tamu ya. Beliau menerima tamu yang datang. Nanti yang sing putra atau yang pria juga ada among tamunya sendiri. Nah, ini kayak tadi ya. Ini biasanya habis disuntak, dipindahkan untuk gawane beras, kadang ada mie, minyak dan lain sebagainya, itu ditaruh di dalam rumah itu, terus nanti diganti dengan nasi, sayur dan lain sebagainya, ditaruh di depan. Jadi nanti kalau habis makan tamunya pulang, tinggal ngambil tasnya dibawa pulang untuk oleh-oleh yang di rumah. Ya namanya ada di Ponorogo kan begitu ya. Ini beliau-beliau sedang, kalau yang ibu-ibu biasanya langsung makannya di tempat ya.
kayak gini, di tempat kayak gini. Tapi kalau yang bapak-bapak biasanya ada tempat untuk pindah sendiri. Nah ini among tamu pria ya. Sayangnya lagi hujan ya lur ya. Tamunya banyak sekali sih sebenarnya, cuma karena hujan jadi ya agak gimana gitu rasanya, kurang mat ae, tempatnya jadi agak ngaco. Nah ini meja, kalau dia nu catet-catet ya namanya, meja catet-catet, semacam bendahara gitu loh ya, semacam bendahara itu. Nanti ditulis siapa yang datang, terus dimasukkan di dalam kotak yang ada di dalam meja. Nah di balik kelambu hijau itu tempat mindah bapak-bapak biasanya. Setelah duduk di sini kayak semacam ruang tunggu ini. Di sini ini kayak ruang tunggu ya. Jadi sambil menunggu giliran menikmati hidangan itu sambil nonton hiburan biasanya gitu. Terus nanti akan dipindah ke dalam itu ruangan di belakangnya yang caret-caret itu. Di balik kelambu itu ada deretan meja dan kursi yang biasanya ditempatkan di atas meja itu hidangan-hidangan, nasi, sayur, terus buah dan lain sebagainya. Biasanya bapak-bapak itu makannya di situ. Selesai baru keluar. Nah kayak ini beliau-beliau yang baru datang, dimangga nih istilahnya, dimangga nih sama among tamu, dipersilahkan duduk. Nah setelah makan itu nanti pulang kayak gini. Pulang ya, pulang pamitan dulu atau oh ini datang ya, baru datang, sorry kelupaan. Nah yang ini lor, ini sudah selesai makan, terus pamitan sama para among tamu, kemudian pulang. Kalau yang belum ngasih sumbangan itu dikasih di itu di sing catat-catat itu tadi yang tak bilang ya tadi. Nah seperti ini kalau di desa kita. Kalau di kampung sedulur semuanya, para penonton, para pemirsa terutama yang dari luar Ponorogo, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Kayak apa kita bisa berbagi suasana, bagaimana kalau saudara-saudara kita di pedesaan itu punya hajat. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa gotong royong di desa itu masih ada ya. Jadi kalau tetangga punya hajat, itu tetangganya semuanya berkumpul, saling membantu. Ada yang jadi among tamu, mempersiapkan sing nom-nom, mempersiapkan hidangan, peladen istilahnya, dan lain sebagainya. Kalau ibu-ibu ya ada yang bantu-bantu masak, ngeracik-ngeracik makanan yang di belakang dan lain sebagainya. Itu ibu yang pulang dari nyumbang atau becek, pulang becek ya, tasnya ditenteng lagi dibawa pulang, tapi isinya udah berganti lor, udah berganti. Nah seperti itu. Ini bapaknya juga mau pulang. Nah di sana itu hiburannya macam-macam ya. Kalau di kampung itu ada yang kayak gini, pas kayak tadi bukan udah bilang kayak gini, musiknya elektron, hiburannya elektron, kadang kerawitan, kadang cokean itu gamelan yang ringkes itu loh ya. Kadang gajah-gajahan, kadang yo wayang kulit dan lain sebagainya. Tapi kalau wayang biasanya habis hajatan. Nah kalau tadi yang catat-catat sing putra, lah ini mbak-mbaknya ini catat-catat sing bagian ibu-ibu yang datang itu di sini nih naruhnya. Yang ngasih sumbangan itunya apa? Biasanya duit sama barang-barang tuh di situ, terus nanti dimasukkan itu dipindah. Nah ini bapak-bapak yang suasana ruang tunggu kayak gini ya lor ya. Suasana ruang tunggunya begini. Nah ini juga beliau yang lagi dipindah ya, dari ruang tunggu dipindah ke tempat untuk dahar atau tempat untuk makan. Nah, paling nunggu ya. Kalau utamanya kalau sore hari sekitar maghrib itu sampai jam 8 malam, waduh tamu itu luar biasa banyak tamu itu. Jadi jam-jam segitu memang jamnya orang becak ya, istirahat kerja. Sudah selesai kerja sore, terus juga sebelum istirahat malam. Jadi waktunya memang pas untuk becek. Jam-jam becekan itu. Oke lor ya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat, setidaknya membangkitkan kenangan untuk sedulur kita yang ada di rantau. Suasana di pedesaan kalau orang ewoh, kalau orang duwe gawe, orang hajatan itu kayak gini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.